Aibda Eko Sugiawan dianiaya sejumlah orang di kawasan Medan Helvetia. Korban dianiaya setelah sebelumnya membantu kakaknya yang berselisih dengan para pelaku terkait dengan penyewaan dump truck. Korban menjadi sasaran setelah para pelaku melihat korban meminta abangnya untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk menyelamatkan diri. Selain menganiaya Aibda Eko, para pelaku juga merusak rumah dan mobil milik kakak korban sebelum meninggalkan lokasi kejadian. Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji menyebut saat peristiwa penganiayaan, korban sedang tidak bertugas dan tidak menggunakan pakaian dinas. Kita sudah mengantongi nama-nama pelakunya dan saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Untuk kepada pelaku tersebut, kita bidang pasal 170 junto 351 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Polrestabes Medan saat ini tengah mengejar para pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Prosesi adat bakar batu dalam rangka pembukaan konferensi Sinode Kingmi setanah Papua dipadati warga. Ribuan warga abai jaga jarak. Hampir semua warga yang mengikuti prosesi adat tersebut tidak memakai masker. Ribuan warga ini berkumpul dan mengikuti prosesi bakar batu dalam acara pembukaan konferensi Sinode Kingmi setanah Papua di halaman gereja Kingmi Martin Luther Mill 32 Timika, Papua. Dalam prosesi bakar batu, para pria mengambil daging dan dibagikan kepada seluruh undangan yang hadir. Bakar batu merupakan prosesi adat. Seluruh masyarakat duduk dan makan bersama untuk menjalin tali persaudaraan serta mengucapkan syukur kepada Tuhan. Selain abai jaga jarak, hampir semua warga yang mengikuti prosesi adat ini tidak memakai masker. Gubernur Papua Lukas NMB bersama istri Yulce NMB pun hadir dan memberikan sambutan. Sementara itu, konferensi diikuti 91 klasis Kingmi dan 13 koordinator di Papua dan Papua Barat. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didiagnosa menderita kanker prostat. SBY akan menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Kanker di Minneapolis, Amerika Serikat. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didiagnosis menderita kanker prostat berdasarkan pemeriksaan MRI dan biopsi. SBY akan menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Kanker di Minneapolis, Amerika Serikat. SBY juga telah memberitahukan kondisi kesehatannya kepada Presiden Jokowi. Ia melaporkan rencananya berobat ke luar negeri. Presiden Jokowi memberikan respons yang baik dan menyampaikan bahwa 2 anggota tim dokter kepresidenan akan mendampingi dalam pengobatan. Tuhan Bapak Presiden SBY, syafakallah, semoga Allah selalu menyertai beliau dengan kebahagiaan dan keberkahan. Dalam aturan mengenai dokter kepresidenan, diperbolehkan untuk membentuk tim yang menangani masalah-masalah spesifik kesehatan kepala negara dan mantan kepala negara. Masalah seintensif apa penanganan dan sespesifik apa penyakitnya, dokter yang lebih berwenang menjelaskan. Sejauh ini, komunikasi dokter kepresidenan dan pihak dokter di negara tujuan tempat berobat telah dilaksanakan. Pengobatan SBY ke luar negeri akan dilakukan dalam waktu dekat. Selama ini SBY tetap menjalankan kegiatan sehari-hari, mulai dari melukis, membaca, dan menulis, serta berolahraga. Presiden Joko Widodo hadir dalam KTT Pimpinan Dunia tentang perubahan iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia. Jokowi disambut langsung Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Jokowi memberikan pidato terkait komitmen Indonesia dalam perubahan iklim di dunia. Jokowi meminta kontribusi lebih dari negara-negara kaya kepada Indonesia dalam hal mitigasi perubahan iklim. Presiden juga menyebut Indonesia akan terus mendorong pembiayaan hijau yang inovatif sebagai kontribusi tercapainya net zero emission. Lebih dari 120 negara membahas soal perubahan iklim. Para kepala negara dan pemerintahan memaparkan upaya masing-masing untuk menekan emisi gas rumah kaca, mengurangi emisi di 2030, dan penanganan dampak perubahan iklim.
juga telah Setelah hampir 2 tahun ditutup akibat pandemi COVID-19, makam Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur akhirnya kembali dibuka. Makam yang berada di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur ini langsung diserbu peziarah. Yang penuh dengan berkah. Kami berharap juga agar Ratusan warga mengantri sejak pagi di depan pintu gerbang Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah ke makam Presiden keempat Republik Indonesia. saya kira itu kami juga mohon maaf. Mengantisipasi keramaian, pengasuh Ponpes mengimbau para peziarah untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak. Sebelumnya, makam Gus Dur telah ditutup selama hampir 2 tahun sejak Maret 2020 akibat pandemi COVID-19. Tak heran jika antusias peziarah langsung membludak. Sudah siapkan semuanya. Jadi mulai dari waktu berziarah, kemudian alur-alurnya, kemudian bagaimana kita berpesan selalu mengikuti protokol kesehatan. Alhamdulillah senang banget bisa berziarah ke makam pahlawan dan mantan presiden kita. Makam Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dibuka kembali untuk peziarah setelah kondisi pandemi COVID-19 diyakini berangsur membaik. Selain menjaga protokol kesehatan, jam kunjung peziarah juga dibatasi mulai pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Bukan begitu, Stefani? Betul sekali, masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Wilson Purba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.